done, and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't. Selaku pimpinan APEL tiba di tempat APEL. Pelepasan atlet dan ofisial ini berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang. Pelepasan atlet Porprov ini ditandai dengan apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Kota Malang. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan. Dilanjutkan pelepasan kontingen Porprov 8 Kota Malang tahun 2023. Siap dimulai. Lanjutkan. Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-8. Joni Sujatmoko dalam laporannya mengatakan bahwa untuk atlet yang dilepas sebanyak 674 atlet dan 174 pelatih dan ofisial. Pada Porprov Jatim ke-8 tahun 2023, Kota Malang menargetkan posisi runner-up dalam ajang tersebut. Wakil Ketua Wakil Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Kapolresta Malang Kota, Bapak Kejaksaan Negeri Kota Malang, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat Bapak Ibu KONI Kota Malang, seluruh ketua cabur, pelatih, atlet, dan ofisial yang hadir dalam acara pelepasan kontingen Porprov 8 Jatim 2023. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Besar, dengan ini izinkan kami melaporkan pelaksanaan Porprov 8 Jatim tahun 2023 dari kontingen Kota Malang sebagai berikut. Berdasarkan surat keputusan KONI Jawa Timur nomor 426 SK 84601/2022 menetapkan lokasi Pekan Olahraga Provinsi Jatim 3 tahun 2023 berada di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 16 September 2023. Adapun jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 54 cabang olahraga dan Kota Malang mengikuti sebanyak 49 cabang olahraga. Medali perunggu nomor tanding kelas G babak penyisian di Malang 3, futsal dan basket. Segera mendahului juga adalah cabur taekwondo pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 2023 bertempat di Jombang. 848 orang, terdiri dari atlet sebanyak 674 orang, pelatih 174 orang, pendamping oleh Satgas KONI Kota Malang yang terdiri pengurus KONI dan staf sebanyak 75 orang. Kontingen yang besar tersebut diharapkan mampu memperoleh medali yang besar juga dan tetap mempertahankan runner-up pada Porprov 8 Jawa Timur tahun 2023. Bismillah. Bapak Wali Kota dan Bapak Ketua DPRD Kota Malang serta Bapak Ibu Forkominda yang saya hormati, bahwa acara pembukaan Porprov 8 dilaksanakan pada tanggal 9 September 2023 di Kabupaten Sidoarjo. Kami berharap Bapak Wali Kota dan Bapak Ketua DPRD Kota Malang hadir pada acara tersebut. Syukur-syukur bisa hadir pada beberapa cabur saat bertanding. Demikian juga pada acara penutupan Porprov 8 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 September
2023 di Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan apel pelepasan ini, mohon berkenan Bapak Wali Kota Malang menyematkan topi kontingen kepada perwakilan atlet sebagai tanda pelepasan kontingen, sekaligus memberikan pengarahan dan motivasi kepada atlet 3 medali emas dan 1 medali perak, memperoleh 1 medali emas dan 1 medali perak. Bapak Mas Duki, usia 60 tahun, memperoleh 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Berkenan kepada Wali Kota Malang. Setelah laporan Ketua KONI, kemudian Wali Kota Malang Haji Sutiaji secara resmi melepas atlet Porprov Kota Malang dengan ditandai pemakaian atribut kepada perwakilan atlet. Penyematan seragam jaket dan atribut diikuti oleh seluruh atlet. Arahan Wali Kota Malang. Pasukan diserahkan. Untuk berhati istirahat di tempat. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Inna maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Pengurus, ketua, dan seluruh jajaran dari KONI selalu kita diberikan ruangan, tentunya dan ridhonya kita harapkan mudah-mudahan setelah kita berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tentu pertama kami sampaikan terima kasih kepada KONI yang telah memberikan bimbingan, arahan terus-menerus pada adik-adik dan anak-anakku sekalian yang akan mempersiapkan, yang sudah dipersiapkan dan akan mengikuti laga. Dimulai tanggal 9 pembukaannya, yang walaupun kegiatan-kegiatan sudah dimulai, tapi secara resmi akan dibuka tanggal 9 dan berakhir tanggal 16. Mudah-mudahan apa yang menjadi asa, apa yang menjadi cita-cita yang telah kita komitmen bersama mampu kita mencapainya, dan itu tidak persoalan yang gampang. Wali Kota Malang Haji Sutiaji dalam arahannya menghimbau para atlet dari masing-masing cabur untuk tampil maksimal dalam ajang tersebut sehingga mampu meraih medali dan mengharumkan nama Kota Malang. Wali Kota juga meminta ratusan atlet ini agar menjunjung tinggi sportivitas saat bertanding. Gelaran olahraga bukan hanya sekedar untuk prestasi jasmani saja, tapi ada nilai-nilai manajemen, ada nilai-nilai leadership, ada nilai-nilai kemanusiaan yang semestinya anak-anakku sekalian harus ditanamkan bersama-sama. Hari ini aja mungkin kita kumpul, ada yang memperhatikan, ada yang tidak, itu sudah kelihatan. Tidak mungkin anak-anak yang demikian nanti akan menjadi talenta pemimpin dan seorang leader yang bagus. Karena menghargai adalah menjadi keharusan kita semua, dan itu penting, ya, itu penting. Menjaga disiplin adalah penting, dan itu ketika panjenengan dilatih terus dan disiplin, pasti 99,9% tidak mungkin akan sukses. Karena kuncinya itu adalah di disiplin. Disiplin menjaga makan, disiplin menjaga kesehatan,
disiplin waktu dan disiplin latihan yang kelak akan menjadi anak-anak yang ke depan menjadi pemimpin bangsa. Tidak sedikit uang yang sudah dicurahkan pada anak-anakku sekalian. Ya, mulai dari pelatihan, itu adalah uang negara, itu adalah uang rakyat yang secara otomatis harus kita pertanggungjawabkan. Bayangkan ada saudara kita yang mungkin sehari aja dia tidak makan, tapi sementara untuk olahraga kita porsikan tidak kurang dari 18 miliar untuk gelaran PONI di tiap tahunnya. Ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah untuk membentuk karakter anak-anak semua. Ini yang harus dikuatkan bersama-sama anak-anakku sekalian. Untuk itu saya titip kepada anak-anakku sekalian bahwa sesungguhnya ketika dengan berprestasi, yang diuntungkan bukan pemerintah, yang diuntungkan bukan Kota Malang, tapi yang pertama yang beruntung adalah anak-anakku sekalian. Ya, yang beruntung adalah anak-anakku sekalian. Tadi sudah dikasih contoh, orang yang usianya, bapak-bapak yang usianya 55 sampai 65 masih berprestasi, tanyakan. Pasti menjaga konsistensi latihan, menjaga disiplin, dan selalu mempunyai cara dan strategi. Untuk itu sekali lagi kami titipkan pada anak-anakku sekalian, bawalah Bumi Arema yang kita cintai. Di olahraga itu adalah belajar bersosial, belajar menghargai, menggugurkan dan memendam rasa ego dan kesombongan. Karena ada yang namanya tim, ya. Walaupun jenengan pandai apapun, ketika diinstruksikan A harus mengikuti, karena kita hidup itu mesti ada yang memimpin kita semua. Untuk itu sekali lagi anak-anakku sekalian, prestasi yes, tapi usaha jauh lebih penting. Tahun kemarin kita mendapatkan runner up. Target tahun ini minimal sama, yes. Tapi yang lebih penting dari itu, anak-anakku sekalian, yang lebih penting dari itu, tumbuhkan karakter anak-anak bisa mengambil secara filosofi olahraga yang anak-anak teliti. Ya, olahraga bukan hanya sekedar gini, tapi ada nilai-nilai tersendiri dalam kepribadian. Yang pertama, tolong ditamkan anak-anakku sekalian, sebelum bertanding jangan kalah dulu dengan dirinya sendiri. Ya, yakin bahwa kita mampu, itu pertama. Sehingga apapun yang kita lakukan pasti, karena Allah dalam hadis qudsinya menyampaikan, ana inda dzanni abdi, saya bersama prasangka hamba saya. Kalau kita sudah kalah dengan dirinya, apalagi nanti menghadapi musuh. Siapapun di hadapan kita ketika olahraga itu adalah kita pasti yang terbaik. Ini motivasi diri sendiri. Ya, pasti jangan ragu, jangan gampang. Da yuriku ila ma la yuriku, ya. Jadi tinggallah sesuatu yang gampang kepada sebuah keyakinan. Yakin bahwa kita mampu. Itu mencapai sukses harus punya keyakinan dulu. Yakin kita bisa mempertahankan dan bahkan lebih maju. Itu keyakinan. Mungkin ketika dapat instruksi dengan agak Anda menghiraukan, karena kalau ingin berkah hidupnya, ingin sukses, hormati orang tua dan guru, dalam hal ini di sini adalah pelatih. Dan yang keempat, jaga kekompakan dan etika. Anak-anakku sekalian, karena satu aja melakukan kesalahan, yang kena adalah Arek Malang, yang kena adalah Bumi Arema yang kita cintai. Ya, sekali lagi, jaga etika, tutur kata yang baik, rendah hati, bukan meruntuhkan kita, nilai-nilai kita, tapi justru rendah hati adalah akan dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kira demikian, terima kasih. Titip kepada PONI secara menyeluruh, anak-anakku sekalian, jaga tempat tinggalnya, asupan makannya dan seterusnya. Kami serahkan sepenuhnya, dan insya Allah kami mudah-mudahan nanti bisa pada waktu
pembukaan atau kita nanti lihat, karena kemarin aja saya di Bandung saya selalu lihat ya, ada acara Pormi saya lihat setiap Porda saya berusaha untuk memberikan motivasi pada anak-anak, dan mudah-mudahan karena ini terakhir saya September karena saya sudah purna ya, insya Allah kami akan semaksimal mungkin memberikan dukungan, mudah-mudahan anak sekalian berprestasi dan melebihi tahun kemarin. Sementara usai dilepasnya 674 atlet Kota Malang yang dilepas ini akan bertanding di 49 cabang olahraga pada ajang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang ke-8 yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto Kota Kabupaten, dan Kabupaten Jombang yang akan dimulai pada tanggal 9 September hingga 16 September mendatang. Ya, kalau siap posisinya jangan sikap ya. Kita tunjukkan pikiran kita, hati kita memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan Tuhan selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Laporan. Tetapi dan lepasan kontingen Bapak telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Keluarkan. Keluarga. Penghormatan pasukan. Adalah Wali Kota Malang. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Apel pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-8 tahun 2023 selesai. Wali Kota Malang berkenan meninggalkan tempat. Pasukan diistirahatkan. Kemudian istirahat di tengah. Gerak. Pelepasan ya untuk Porprov ke-8 di 2023 yang dilaksanakan di 3 daerah ya, Kabupaten Mojokerto Kota, keempat ya, yang kedua Sidoarjo, yang ketiga Sidoarjo dan Jombang. Dan kontingen tahun ini ada tadi sampaikan 484 itu menyeluruh ya, atletnya 600 sekian, selebihnya adalah ada medis dan seterusnya. Tentu harapannya tahun ini mempertahankan atlet seperti yang tahun yang dulu, yang walaupun sesungguhnya tahun yang dulu itu tidak merata ya, karena dipompa oleh Den ya kemarin ya, Den itu kali 15, dan saya mudah-mudahan ke depannya agak merata. Kalau itu ditambah berarti mungkin saya kira strategi yang ingin merebut posisi kita itu tuan rumah jelas. Selama ini tuan rumah memang dengan kita kejar-kejaran. Pernah kita kalah dengan Kediri juga. Jadi sebenarnya Sidoarjo, Kediri sama Malang ini kejar-kejaran di ranking yang ke-2. Tentu karena tidak mungkin ranking pertama ya, karena Surabaya yang sudah luar biasa. Jadi kita membandingkan ya, kalau bisa seperti Surabaya. Tapi Surabaya itu dananya memang APBD-nya kan 3-4 kali lipat dibanding Kota Malang. Sana 7-8 triliun. Kita kan hanya 2, ya, sehingga untuk supporting ini 18 miliar. Itu pun bukan hanya itu
itu menyeluruh, bukan hanya pembinaan saja. Dan kita kan tidak untuk Porprov saja kan, untuk pembinaan seterusnya. Porprov itu kan adalah event 2 tahunan yang sebagai bahan evaluasi apakah pembinaan selama ini udah efektif atau tidak. Ya, laboratorium pembinaannya gimana, siklusnya latihan rutin atau tidak, efektivitas dari program-programnya efektif atau tidak. Mungkin karena makanya ada event ditandingkan, karena nanti yang medali emas dan seterusnya nanti kan ikut ketika kita dilaksanakan di PON ya, karena secara regulatif itu kan dari Porprov nanti terus diseleksi lagi masuk pada kelas ini Pelatda ya, dipromosikan nanti ke PON. Dan alhamdulillah memang kemarin itu PON yang kemarin yang diadakan di Papua itu malah termasuk banyak menyumbangkan medali emas ya untuk kontingen Jawa. Harapan kami juga demikian. Bonus gimana Pak? Naik atau Saya tidak pernah menyampaikan itu karena itu tidak menjadi tujuan ya. Jadi bonus itu hanya kenapa tidak kami sebutkan ya, itu pikiran-pikiran yang transaksional. Jadi olahraga itu kan sebetulnya kan untuk dirinya, dan bonus jangan hanya bonus ini, yang ke depan yang perlu dipikirkan justru adalah bagaimana dengan prestasi olahraga itu dia mampu diberikan bonusnya itu bukan uang, tapi bagaimana dia nanti diberikan melangsungkan sekolah, itu ada jalur-jalur tersendiri karena dia sudah punya prestasi di bidang. Kalau bonus habis itu habis. Dan selanjutnya saya kira ada perhatian khusus negara itu terhadap teman-teman olahraga yang punya prestasi di bidang olahraga. Oke. Persiapan tuan rumah. Ya, sudah saya sampaikan, nanti saya ketemu Ibu Gubernur, mungkin saya akan nanti saya ada undangan dengan Ibu Gubernur karena kita mendapatkan penghargaan leadership, green leadership, jadi pemimpin yang peduli terhadap lingkungan. Ya siap, makanya siap itu kan tidak hanya siap aja, infrastrukturnya juga kita kuatkan. Oke. Pak Abah, mungkin bisa dijelaskan total berapa atlet yang akan diberangkatkan dan kemudian targetnya sendiri seperti apa sih untuk tahun ini? Atlet itu total adalah 674 atlet, terus kemudian pelatih dan itu ada 174 juga ya. Jadi total itu 880 sekian. Itu termasuk kontingen dari KONI juga, dari KONI kota itu ada 75 orang, semuanya berangkat untuk mengawal target kita yang runner up ini, sesuatu yang tidak mudah ya, karena dulu itu dari dance yang 15 medali emas itu kita hanya berjarak 3 medali emas dari Sidoarjo. Nah sekarang ada regulasi yang tidak memungkinkan 15 emas itu di dance kita bisa dapatkan, karena ada pembatasan hanya bisa ikut di 5 nomor. Jadi kalau kita raih semua itu ya 5 medali emas untuk di dance, tapi tidak ada masalah. Kita persiapkan, kita targetkan itu emas ada 76 emas. Terus kalau tahun kemarin 70, sekarang 76. Peraiannya medali emas itu tahun Porprov 7 itu 70. Sekarang kita targetkan optimis 76 ya. Kalau dari cabur itu sampai 100 lebih. Tapi kami pilih lagi yang benar-benar optimis, itu ada 76 medali emas. Terus 78 medali perak dan 88 medali perunggu. Nah, dengan perolehan medali itu insya Allah kita bisa mempertahankan runner up. Sidoarjo sangat kita waspadai karena day to day itu Pak Bupati ikut ngawal. Jadi saya kemarin yang pertandingan pendahuluan futsal maupun bola basket itu Pak Bupati Sidoarjo ada. Jadi tidak ada masalah.
karena memang tuan rumah di sana ya, Pak Bupati kalau pas lagi nggak ada kegiatan langsung ke Kapolapa yang sedang dipertandingkan, beliau menonton. Itu Bupati Sidoarjo. Tapi kesiapan teman-teman ini sudah kekuatan, kalau di militer itu sudah kekuatan 55 ya, sudah optimal. Tinggal kita jaga mentalitas. Nah, mentalitas, untuk menjaga mentalitas dari para atlet, karena kalau kemampuan sudah 11-12 di antara dengan tim-tim unggulan yang lain, yang menentukan adalah mental. Untuk menguatkan mental, seluruh pengurus KONI ini berangkat. Ya, kita ada evaluasi setiap hari, terus memberikan motivasi. Itu bukan hanya seperti sekarang, tapi saat mau bertanding itu kita berikan motivasi supaya mentalnya jadi bagus. Insya Allah kita bisa mempertahankan prestasi. Nama saya Namira Alegra Wibisono. Dek, tahun ini terjun di cabang olahraga apa ini? Tahun ini saya mengikuti cabang olahraga dance sport. Kalau sebelumnya kan dapat emas ya. Nah, persiapan untuk Porprov kali ini apa ini? Kali ini menurut saya lebih berat karena terbebani, karena tahun kemarin sudah dapat emas, jadi tahun ini mau berusaha untuk tetap dapat penghargaan yang sama. Jadi latihannya minimal seminggu berapa? 5 kali. Optimis gak mempertahankan prestasi yang diraih tahun kemarin? Harus optimis, harus tetap optimis. Meskipun ragu di sini, tapi harus tetap optimis. Tantangannya untuk emas tahun ini apa? Kalau kamu lihat dibanding tahun lalu yang menjadi tantangan? Tantangannya mungkin kita sudah tahu apa kelebihan dan kekurangannya lawan. Itu kalau dari kelebihan kan itu menjadi pantangan buat kita, tapi kalau kekurangan bisa buat kita kalahkan di tahun ini. Lawan paling berat kira-kira dari daerah mana? Surabaya. Iya, Surabaya. Surabaya sama Tulungagung. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.